Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu mengenai sel volta. Oke, langsung aja ya kita bahas apa sih itu sel volta. Oke, sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia, yaitu reaksi redoks menjadi energi listrik atau arus listrik. Kemudian, tempat berlangsungnya reaksi redoks itu disebut dengan elektroda. Terus, elektroda itu terbagi dua. Ada katoda. Katoda di sini adalah nanti unsur yang mengalami reduksi. Kemudian, elektroda yang kedua itu ada anoda, yaitu unsur yang mengalami oksidasi. Jangan lupa ya, reduksi itu penurunan biloks, oksidasi itu kenaikan biloks. Kemudian, untuk katoda itu adalah kutub positif. Sedangkan anoda itu kutub negatif. Jadi untuk sel volta ini, berdasarkan kutub-kutubnya ini, kita bisa buat cara cepatnya biar kalian hafal untuk sel volta. Itu triknya adalah sel volta mengenai kutubnya ini adalah kapan. Kapan di sini katoda, P untuk positif, A untuk anoda, N ini negatif. Jadi kapan itu kepanjangan dari katoda positif, anoda negatif. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk potensial sel, potensial sel ini adalah potensial sel yang dihasilkan sel volta dapat dihitung dengan cara, jadi potensial sel ini lambangnya adalah E0 sel. Jadi rumus untuk E0 sel itu adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi sini katoda tadi yang mengalami reduksi, sedangkan anoda itu yang mengalami oksidasi. Jadi dengan kata lain, rumus dari E0 sel itu adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Oke, kemudian yang harus kita ingat, apabila E0 sel suatu unsur itu besar, berarti misalkan ada dua unsur, yang salah satunya E0 selnya besar, berarti unsur tersebut mengalami reduksi. Dan reduksi itu terjadi pada katoda. Kemudian, apabila E0 selnya kecil, maka unsur tersebut mengalami oksidasi, dan oksidasi itu terjadi pada anoda. Oke. Kemudian, tadi udah ada potensial sel, sekarang potensial redoks. Potensial redoks itu sama dengan potensial sel. Jadi di sini fungsi dari potensial redoks itu adalah untuk meramalkan spontan tidaknya suatu reaksi redoks, atau dengan kata lain reaksinya dapat berlangsung atau tidak. Jadi nanti suatu reaksi redoks dikatakan spontan apabila nanti hasil akhirnya E0 selnya itu bernilai lebih dari 0 atau positif. Jadi nanti hasil akhir E0 selnya itu harus lebih besar dari 0, jadi reaksinya itu spontan atau dapat berlangsung. Oke, kemudian setelah tadi potensial redoks, kita akan bahas diagram atau notasi sel. Jadi untuk notasi sel ini, nanti untuk lambangnya ini, lambang diagram atau lambang notasinya, itu rumusnya adalah logam, garis 1, ion, terus garis 2, ion, kemudian garis tegak lurus, kemudian logam. Oke, logam di sini, untuk yang sebelah kiri awal, logam dan ion ini adalah kepemilikan dari si anoda. Jadi ingat ya, untuk sebelah kiri awal itu notasi selnya punya si anoda. Anoda tadi adalah yang mengalami oksidasi. Kemudian garis 2 di sini, ini namanya adalah jembatan garam. Fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan muatan pada anoda dan katoda. Jadi di sini ada jembatan garam yang menetralkannya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada ion dan logam. Ini adalah pemilikan dari si katoda. Oke, katoda itu yang mengalami reduksi atau penurunan biloks. Kemudian kita akan pelajari yaitu aliran elektron. Aliran elektron ini adalah aliran dari anoda
menuju ke katoda. Oke. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama diketahui Zn plus 2 dalam fase larutan ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dalam fase solid dengan E0 selnya sebesar min 0,76 volt. Terus yang kedua ada unsur Cu dalam ion Cu2+ dalam fase larutan ditambah 2 elektron membentuk Cu dalam fase solid. Ini E0 selnya sama dengan positif 0,34 volt. Kemudian yang ditanya, yang A itu adalah katoda dan anodanya siapa. Kemudian yang B itu E0 sel. Terus yang C adalah reaksi redoksnya gimana. Kemudian yang D, aliran elektron dan notasi sel. Oke, kita jawab. Untuk yang A, katoda dan anoda kita bisa lihat di sini dari E0 selnya. Lihat, ini ada dua E0 sel, yang satu dia bernilai min, satu lagi bernilai positif. Jadi untuk katoda itu yang memiliki E0 selnya yang lebih besar. Jadi yang lebih besar di sini adalah positif 0,34 dan kepemilikan dari si Cu. Berarti yang menjadi katoda, yang menjadi katoda itu adalah si Cu. Kemudian anodanya itu yang nilai E0 selnya lebih kecil. Yang di sini lebih kecil kan si min 0,76. Berarti itu adalah si Zn. Jadi anodanya adalah Zn. Oke, kemudian yang B yang ditanya adalah E0 selnya. Rumus E0 sel tadi adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau dengan kata lain, E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Oke, kita masukin angkanya. Yang mengalami reduksi adalah si Cu dengan nilai E0 selnya positif 0,34. Kemudian dikurangi dengan si E0 oksidasi kepemilikan si Zn, yaitu min 0,76 volt. Berarti positif 0,3 volt dikurang min 0,76 volt itu sama dengan 0,34 tambah 0,76 dan hasilnya adalah positif 1,10. 1,1. Oke, kita lanjut yang C. Tadi A dan B sudah. Sekarang yang C yang ditanya adalah reaksi selnya. Yaitu tadi yang di katoda itu adalah Cu. Berarti katoda, ingat di sini yang mengalami penurunan bilox kan. Di sini lihat biloxnya dari plus 2 ke Cu unsur bebas, berarti biloxnya 0. Berarti ini mengalami reaksi reduksi kan. E0 selnya positif 0,34 volt. Kemudian yang anoda tadi adalah si Zn. Ingat, anoda kan mengalami oksidasi. Jadi untuk reaksi ini kita harus ingat oksidasi itu kan kenaikan bilox. Tadi yang diketahui Zn plus 2 tambah 2E menghasilkan Zn, E0 selnya min 0,76. Sekarang karena dia reaksinya oksidasi, si Zn ini kita balik, jadi Zn menghasilkan Zn plus 2 tambah 2 elektron. Jadi ini reaksinya dibalik, E0 selnya juga berubah tanda. Yang awalnya negatif, sekarang berubah menjadi positif. Kemudian di sini dari kedua reaksi ini ada yang bisa kita coret, yaitu elektronnya. Sama-sama 2 elektron di luas kiri pada Cu dan luas kanan pada Zn. Terus ini udah habis, kemudian tinggal kita buat hasilnya, reaksi redoksnya itu. Oke, untuk reaksi redoksnya atau reaksi selnya, kita tuliskan yang tersisa Cu plus 2 tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn plus 2 dengan E0 sel itu sebesar positif 1,10 volt. Jadi kita bisa lihat di sini, dari ion Cu plus 2 ke logam Cu, itu dia mengalami penurunan. Dari plus 2 ke 0, berarti reduksi. Pas ya, Cu itu berada di reduksi. Kemudian si Zn-nya dari 0 ke plus 2, berarti mengalami kenaikan bilox. Berarti pas dia di sini, terdapat di reaksi anoda atau oksidasi. Oke, kemudian
Yang D itu adalah aliran elektron. Aliran elektron tadi dari anoda ke katoda. Anodanya adalah si Zn dan katodanya adalah Cu. Berarti alirannya dari Zn ke Cu. Kemudian untuk notasi selnya, tadi adalah anoda, jembatan garam, katoda. Tadi anodanya kita udah dapat adalah si Zn. Berarti dari logam Zn, terus garis Z ionnya, ion Zn plus 2, terus jembatan garam Cu plus 2 dan Cu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui Ag plus dalam fase larutan ditambah elektron menghasilkan Ag fase solid dengan NO selnya itu sebesar positif 0,80 volt. Yang kedua itu ada Mg plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Mg dengan NO sel sebesar min 2,37 volt. Dan yang ditanya sama kayak tadi, yang pertama yaitu katoda dan anoda. Terus yang B adalah NO selnya. Kemudian yang C adalah reaksi sel atau reaksi redoksnya. Kemudian yang D adalah aliran elektron dan notasi selnya. Oke, kita jawab ya. Untuk katoda sama anoda ini, kita tulis ulang reaksinya. Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag, terbentuk NO selnya diketahui sebesar 0,80 volt. Kemudian yang kedua, itu ada Mg plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Mg dengan NO sel sebesar min 2,37 volt. Jadi dari sini kita lihat, katoda itu yang mengalami reduksi dan NO selnya itu yang lebih besar. Jadi antara Ag sama Mg yang NO selnya besar itu adalah si Ag. Berarti untuk yang A, katoda adalah Ag, sedangkan anodanya adalah si Mg karena nilai NO selnya lebih kecil. Terus yang B itu ditanya adalah NO selnya. NO sel sama dengan NO katoda dikurangi NO anoda, atau NO reduksi kurang NO oksidasi. Oke, kita masukin. Yang reduksi tadi adalah si Ag, NO-nya 0,80, dikurangi dengan NO si Mg sebesar min 2,37 volt, sama dengan 0,8 tambah 2,37 volt, itu sama dengan positif 3,17 volt. Oke, sekarang kita bahas yang C. Yang C yang ditanya adalah reaksinya. Jadi kita tulis tadi ya, yang reaksinya untuk reaksi pada katoda itu mengalami reduksi. Yang reduksi tadi adalah si Ag. Reaksinya berarti tetap Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Kemudian untuk yang si anoda ini adalah si Mg. Kita balik reaksinya, Mg menghasilkan Mg plus 2 tambah 2 elektron. Ini diketahui NO selnya sebesar positif 2,37 volt. Jadi lihat untuk Mg itu dia tadi elektronnya ada 2, sedangkan di katoda si Ag ini elektronnya baru 1. Biar sama-sama elektronnya 2, yang si Ag kita kali 2. Jadi semua ini ada koefisien 2 dan ini juga 2. Tapi yang perlu kalian ingat, apabila reaksinya dikali dengan berapapun, NO selnya tetap. Oke, jadi kalau reaksinya dikali, nilai NO selnya itu tetap. Tapi kalau reaksinya dibalik, tanda pada NO selnya itu berubah. Kayak reaksi pada anoda ini, tadi yang awalnya dia Mg plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Mg dengan NO selnya min 2,37 volt. Sekarang, pada reaksi oksidasi pada anoda, dia menjadi Mg terurai menjadi Mg plus 2 tambah 2 elektron dengan NO selnya sebesar positif 2,37 volt. Oke, di sini elektronnya kita coret ya, karena udah sama muatannya. Kemudian reaksi redoksnya, itu yang tersisa 2 Ag plus tambah Mg menghasilkan 2 Ag tambah Mg plus 2 dengan NO sel sebesar positif 3,17 volt. Terus kita lihat di sini, hasil akhir NO selnya kan bernilai positif. Berarti reaksinya berlangsung spontan. Reaksinya spontan dan dapat berlangsung.
Oke, jadi kalau nanti di akhir itu enol selnya bernilai negatif, itu berarti reaksinya tidak spontan dan tidak dapat berlangsung. Oke, kemudian yang terakhir ditanya adalah aliran elektronnya. Itu dari anoda ke katoda. Anodanya tadi adalah si Mg, terus katodanya si Ag. Berarti aliran elektronnya dari magnesium ke perak. Yang E, notasi selnya tadi rumusnya anoda, jembatan garam, katoda. Anodanya itu adalah Mg, kemudian garis ion Mg plus 2, jembatan garam, ion Ag plus, garis lagi baru Ag. Jadi ini adalah jawaban pertanyaan contoh soal yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Jadi di sini contoh soal ketiga, diketahui ada ini notasi selnya ya. Mg terus garis Mg plus 2, jembatan garam Cu plus 2, garis Cu, dengan enol selnya sebesar positif 2,71 volt. Jadi dari yang notasi sel pertama, anodanya Mg, katodanya Cu. Kemudian diketahui lagi ada notasi sel yang kedua, Zn garis ion Zn plus 2, jembatan garam, ion Cu plus 2, garis Cu, itu enol selnya sebesar positif 1,10 volt. Kemudian yang ditanya, tentukanlah potensial standar sel atau enol sel dari notasi sel Mg garis Mg plus 2, jembatan garam Zn plus 2, garis Zn. Oke, jadi ini langkahnya, kita tulis ulang reaksinya dengan kita berpatokan pada yang ditanya. Oke, untuk yang ditanya ini, ion Mg-nya itu, Mg dan ion Mg-nya berada di sebelah kiri jembatan garam. Terus yang diketahui juga Mg sama ion Mg-nya berada sebelah kiri. Jadi untuk notasi sel yang pertama itu tidak mengalami perubahan, langsung kita tulis. Oke, langsung kita tulis. Kemudian untuk yang kedua, Zn-nya itu berada sebelah kiri jembatan garam, sedangkan di soal dia minta sebelah kanan. Berarti reaksi yang notasi sel yang kedua ini kita balik menjadi Cu garis Cu plus 2, jembatan garam Zn plus 2, garis Zn, dengan enol selnya diubah ya, karena reaksinya dibalik, berarti tandanya juga dibalik. Awalnya positif menjadi negatif. Kemudian apabila ada yang sama, kita coret. Di sini ada Cu plus 2, ini Cu plus 2 Cu, berarti ini sama, tinggal kita coret. Terus yang tersisa, dari dua notasi sel ini kita jumlahkan, yang tersisa itu adalah Mg plus 2, jembatan garam Zn plus 2, garis Zn. Dengan enol sel sebesar positif 2,71 kurang 1,10 volt, itu sebesar positif 1,61 volt. Jadi dari sini kita dapat anodanya itu si Mg dan katodanya itu adalah si Zn. Oke, selanjutnya kita bahas deret volta. Untuk deret volta ini, deret volta adalah urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Jadi ingat ya, reduktor itu yang mengalami oksidasi. Dari yang mengalami oksidasi terkuat sampai oksidasinya terlemah. Kemudian, deret volta ini digunakan untuk meramal reaksi berlangsung atau tidaknya tanpa data enol sel. Jadi dengan kita hafal deret volta, kita tahu reaksinya dapat berlangsung atau tidak, reaksinya spontan atau tidak. Kemudian, reduktor terkuat itu adalah unsur yang mudah teroksidasi dan mudah melepaskan elektron. Oke, jadi untuk deret volta ini urutannya itu dari kiri, itu dari litium sampai dengan emas, aurum. Jadi ingat tadi, urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Jadi dari deret volta ini kita lihat potensial selnya untuk litium itu sebesar min 3,04 dan si aurum itu adalah positif 1,52. Kita lihat di sini. Dari potensial selnya, yang paling negatif adalah si litium. Ingat, kalau dia potensial selnya bernilai negatif, makin negatif nilai potensial selnya,
berarti dia makin mudah teroksidasi dan dia merupakan reduktor terkuat. Jadi yang merupakan reduktor terkuat dari deret volta adalah silisium dengan potensial selnya min 3,04 volt. Sedangkan reduktor terlemah itu adalah aurum atau emas dengan enol selnya positif 1,52. Oke, jadi dari deret volta ini dapat kita ketahui semakin ke kiri kedudukan suatu logam dalam deret volta, maka ingat ya, semakin ke kiri berarti semakin ke arah lithium ini, maka logamnya semakin reaktif atau semakin mudah melepaskan elektron, dan logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Jadi semakin ke arah Li itu reduktornya makin kuat, daya oksidasinya makin kuat. Kemudian semakin ke kanan kedudukan logam dalam deret volta, maka logamnya semakin kurang reaktif. Jadi kalau dia semakin ke arah Au, itu dia kurang reaktif atau semakin sukar melepaskan elektron. Dan kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Tadi di sini dia reduktor, ini oksidator, berarti yang mengalami reduksi. Oke, kemudian tadi kan deret volta itu banyak, dari lithium sampai dengan aurum. Jadi cara untuk menghafal deret volta, oke, di sini ada lithium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, zinc, kromium, ferrum, kadmium, kobalt, nikel, stannum, plumbum, hidrogen, stibbium, bismut, cuprum atau tembaga, air raksa, ini argentum perak, PT platina, dan aurum ini emas. Jadi ada cara mudah untuk menghafalnya. Oke, jadi di sini kita buat singkatannya biar mudah hafal. Lihat kamar banyak cairannya, mungkin Ali minum air zen. Ceritanya penuh canda. Colek nih sang Prabu hitam serba bisa, cupu hangus agak pahit au. Jadi di sini lihat itu untuk lithium, kamar ini K-nya untuk kalium, banyak untuk barium, cairan C-nya untuk kalsium, nya di sini Na-nya untuk natrium, mungkin Mg-nya ini untuk adalah magnesium, Ali, Al-nya di sini untuk aluminium, minum, Mn-nya di sini untuk mangan, air itu adalah H2O, di sini zinc adalah Zn-nya untuk zinc. Terus ceritanya Cr di sini adalah untuk krom, penuh Fe di sini adalah untuk ferrum atau besi. Terus canda Cd di sini adalah untuk kadmium. Kemudian colek di sini Co untuk kobalt. Nih-nya itu adalah untuk nikel. Sang itu ada Sn-nya untuk stannum. Kemudian Prabu, Pb-nya di sini adalah untuk plumbum. Hitam hanya untuk hidrogen, serba Sb-nya itu untuk stibbium. Cupu, Cu-nya ini adalah untuk tembaga atau cuprum. Hangus, Hg di sini untuk air raksa atau merkuri. Kemudian Ag, agak di sini adalah Ag-nya untuk argentum atau perak. Pahit, Pt-nya di sini untuk platina. Dan Au, itu Au-nya untuk Au, yaitu aurum atau emas. Oke, jadi ini adalah cara menghafal deret volta. Sebenarnya kalian bisa buat singkatan apa aja biar lebih mudah menghafal deret volta ini dari Li sampai Au. Jadi kita ulang ya. Lihat kamar banyak cairannya, mungkin Ali minum air zen. Ceritanya penuh canda. Colek nih sang Prabu, hitam serba bisa. Cupu hangus agak pahit au. Oke, jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih udah mengikuti materi untuk pelajaran hari ini. Kalian bisa mengulang lagi materi-materinya biar bisa kalian menjawab latihan dan kuis. Apabila ada yang belum ngerti, kalian bisa hubungi Ibu ya. Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum.